Anakku, putraku, cahaya mataku, akad telah engkau ucapkan. Qabul adalah penerimaan yang berupa tanggung jawab. Kalimat ini adalah suatu yang berat bagimu. Beban dan tanggung jawab yang akan engkau bawa menghadap keharibaan Rabbmu. Saat ini, seorang gadis, putri yang disayangi kedua orang tuanya, permata hati belahan jiwa, diserahkan kepadamu dengan kalimat dan amanah Allah. Satu kalimat yang merubah banyak keadaan. Yang haram menjadi halal, yang jauh menjadi dekat, yang terpisah menjadi bersatu. Orang tua yang telah melahirkannya dan merawatnya dengan kasih sayang, mereka tidak ridho seekor nyamuk pun menyakiti buah hatinya, permata hatinya. Rawatlah permata ini dengan kasih sayangmu, agar sinar dan kimilaunya memancar memberikan kedamaian dan kehangatan dalam menapak jalan menuju Rabbmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang besar kepadamu. Dengan akad ini, ketaatannya kepadamu mengalahkan ketaatannya kepada orang tuanya. Engkaulah yang akan menjadi surganya, dan di tanganmu jugalah nerakanya. Anakku, bantulah ia untuk dapat taat padamu, suaminya. Karena ini adalah salah satu jalan baginya untuk dapat memasuki surga dari pintu mana saja. Dan juga suatu kegembiraan bagi orang tuanya menuju surga. Keridaanmu padanya akan dapat mengundang keridaan Rabb-Nya. Tentu banyak kekurangan, kelemahannya. Hadapilah dengan sabar. Karena ia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau biarkan, tentu tetap bengkok. Kalau engkau luruskan dengan keras dan kasar, tentu ia akan patah. Berlemah lembutlah, karena Rasulullah SAW bersabda, lelaki yang baik adalah yang lembut pada istrinya. Seandainya engkau temui kekurangan dan kelemahannya, ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan dan keuletan untuk menutupi kekurangan dan kelemahanmu. Andai engkau temui kejelekannya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan banyak kebaikannya yang akan menutupi kejelekanmu. Selimutilah ia dengan perhatian dan kasih sayang. Anakku, putraku, engkau bukanlah malaikat yang tidak ada dosa dan salah, dan istrimu bukanlah bidadari yang memiliki kesempurnaan. Ia mungkin tidak semulia Siti Khadijah, ia mungkin tidak secerdas Siti Aisyah, ia mungkin tidak setakwa Fatimah. Ia mungkin tidak setabah Siti Aisyah. Ia mungkin tidak secantik Siti Zulaikha. Justru istrimu adalah wanita akhir zaman yang perlu perjuangan untuk meningkatkan iman dan takwa. Mujahadah dalam kesabaran agar istiqamah dalam amalan. Berjuanglah dalam melahirkan anak-anak yang saleh-salehah, da'i-da'iyah, alim-alimah, mujahid-mujahidah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kalian semua. Anakku, putraku, cahaya mataku, tetaplah berjuang dan bersabar. Akad ini adalah awal perjalananmu, penuh lika-liku, menanjak dan menurun, penuh rintangan, onak dan duri. Engkau menjalani separuh dari agamamu. Perlakuan terhadap istri menjadi cermin kadar keimananmu. Rasulullah SAW bersabda,
Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Perhatikanlah istrimu. Tunaikanlah apa yang menjadi kewajibanmu. Nafkah adalah hal pertama yang akan disoalkan padamu di lapangan mahsyar. Nafkahmu pada keluargamu lebih besar pahalanya bagimu daripada sedekah yang engkau keluarkan di jalan Allah. Lebih besar pahalanya bagimu daripada memerdekakan budak. Lebih besar pahalanya bagimu dari apa yang engkau berikan kepada fakir miskin. Bahkan makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu merupakan pahala yang besar. Berilah ia makan sebagaimana yang engkau makan. Berilah ia pakaian sebagaimana yang engkau pakai. Sediakanlah baginya tempat tinggal yang nyaman dan aman. Karena manusia yang terbaik adalah yang menyempurnakan kewajibannya. Anakku, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Setiap istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Pujilah masakannya, sanjunglah kecantikan dan penampilannya, bawakan hadiah untuknya, maka ia akan mencintaimu. Hargai orang tuanya, sayangi keluarganya, bantu ia berbakti pada orang tuanya, maka ia akan memuliakanmu. Dengarkanlah perkataan istrimu dengan baik, hargai pendapatnya, tutup aibnya, dan jaga nama baiknya, maka ia akan menghargaimu. Jangan sampai engkau biarkan istrimu memandang keburukan perilakumu, dan jangan sampai istrimu tidak memandang kemuliaan akhlakmu. Taatlah pada perintah-perintah Allah, maka istrimu akan taat kepadamu. Jika engkau membencinya karena sesuatu yang tidak engkau suka, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan padanya banyak kebaikan bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihmu untuknya, mendampinginya, memimpinnya. Jadilah pemimpin yang baik, yang mengingatkan bila ia terlupa, yang menunjukinya bila ia tersesat, yang meluruskan bila ia tersilaf, yang menegurnya bila ia tersalah, yang mengiringi dan menjaganya, selalu sejalan menuju keridhaan Sang Pencipta. Bila engkau dapati kebaikan istrimu, itu semata-mata nikmat dan karunia dari Rabb-mu. Tapi bila engkau dapati keteledoran dan kesalahannya, carilah 70 alasan untuk dapat memaafkannya. Engkau akan dapatkan akhlak yang azimah. Anakku, sayangilah istrimu, rawatlah, jagalah, peliharalah. Ia akan jadi permata yang berkilau dalam rumah tanggamu. Kemurniannya akan memantulkan cahaya akhlakmu. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jangan engkau biarkan permata itu kabur, rusak dan pecah. Ia akan dapat melukaimu. Hati-hatilah anakku. Cintailah istrimu dengan cinta yang akan mengantarkannya pada kecintaan Rabb-mu, Rabb-nya, Rabb kita. Hantarkan ia pada keridaan Allah dan cegah ia sekuat tenagamu dari murka Allah. Setiap suasana dan keadaan apapun yang engkau temui, hanya Allah lah saja yang engkau jadikan ingatan, sandaran, harapan dan tujuan. Barakallahu lakuma.
Jadikanlah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai acuan dan pedoman dalam mendayung biduk rumah tanggamu, agar engkau selamat pada hari perjumpaan. Maafkan kami, banyak kesalahan dan kekurangan dalam mendidik, merawat dan membesarkanmu. Itu semua karena kebodohan dan kurang ilmu. Sekarang engkau menjadi lelaki dewasa, pemimpin dalam keluarga. Berhati-hatilah. Tambahkan ilmu dan tingkatkan takwa, agar engkau mendapat ridho yang kuasa dan menjadi cahaya penerang dalam keluarga. Anakku, maafkan orang tuamu ini. Banyak silaf dan salah kata dalam mengutarakan apa yang ada di dalam dada, yang menjadi harapan dan cita-cita anak keturunan dalam ridhonya. Semakin hari kami semakin renta, disebabkan dunia yang fana sebentar lagi tiada. Selipkanlah kami dalam lantunan doa, agar mati dalam berkasih cinta dengannya. Kubur luas tiada terhingga, sejauh pandangan mata, penuh terang dengan cahaya. Bangkit dalam keadaan memujanya, di mahsyar mendapatkan naungannya, melewati sirat dengan keselamatannya, masuk surga dengan rahmatnya. Bila anak menantu rukun bahagia, berita gembira bagi kami di alam baka, memiliki anak cucu keturunan orang yang takwa, kelak berkumpul di dalam surga dengan gembira, bahagia selama-lama-lamanya. Anakku, kini dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Buatlah cerita yang akan membuatmu gembira di sana.